وسلم وبارك عليه وعلى آله مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar, rahasia di dalam rahasia-rahasia. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin, orang yang di makom syariat melaksanakan amalan-amalan syariat, apapun di dalam amalan syariat itu, minggu kemarin, selama dia tidak ria dan sum'ah, maka orang itu diangkat Allah menjadi aulia Allah. Untuk menghilangkan ria dan sum'ah itu sulit sekali, harus salah satunya melewati jalur namanya panapilah. Nah, metodenya adalah panapilah. Sehingga terjadilah pemblokiran tiga keadaan makom ikhlas itu, yaitu berlawanan dengan ria dan sum'ah adalah ikhlas, ya kan? Tiga kelompok, kelompok awam, kelompok khawas, dan khawasul khawas. Nah, sudah itu kita pahami. Sekarang tentang keadaan ruwani. Sekarang itu makom syariat. Supaya kita bukan hanya karena ria dan sum'ah bukan tujuan. Ria dan sum'ah hanyalah penghalang kita dalam takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara aslinya ruh kita, ruh fi aslihi, ruh pada asalnya itu adalah pada tingkat kudsiyah, tingkat kudus, tingkat yang tertinggi daripada kesucian, yaitu kesucian daripada Nur Muhammad kemarin. Nah, sementara kita dipengaruhi oleh kehidupan dunia ini dan jasad kita,
banyak hal sehingga kita terhijab dengan Allah. Ruh kita hanya sampai pada ruh jasmani. Tapi kita beruntung diberikan Allah syariat kepada Nabi Muhammad SAW, menjalankan syariat itu menjadikan ruh jasmani kita dapat terukur, dapat dikendalikan, sehingga sampailah kita pada metode maqam syariat namanya. Yalah, maqam syariat. Tapi selalu saja di situ bertemu kepada dua hal, yaitu riya dan sum'ah. Maka kata Syekh, wa amma ribhu fil akhirah wa hanutur ruhu ruwani al qalbu. Engkau harus masuk kepada makom ruh yang kedua. Setelah ruh jasmani engkau pahami, ruh jasmani ini misalnya kita perlu makan, perlu minum, perlu berkehidupan, perlu punya istri, perempuan punya suami, itu namanya ruh jasmani. Ada lagi ruh ruwani, itu makamnya adalah al-qalbu. Nah, orang yang belajar ma'rifatullah, orang belajar tasawuf, itu yang lingkaran yang dipahami adalah lingkaran al-qalbu. Maka orang yang sudah masuk kepada pemahaman qalbu tentang hati, qalbu itu hati, mengenali hatinya, mengenali dirinya, untuk mengenali Allah, untuk tujuan mengenali Allah, orang itu sudah di pada makom ruwani namanya, ruwani, makom ruhnya sudah ruwani. Wa muta'ahu ilmu tarekah, maka hatinya harus diarahkannya untuk bertarekah, memiliki tarekat. Apa itu tarekatnya? Wa muamalatuhu istighaluhu bil asma'il arba'atil ula min usulil asma'il asna asyara. Maka dia harus menyibukkan hatinya dengan zikir-zikir asma yang 4 dari 12 zikir yang ditetapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini menurut pengalaman Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai tokoh sufi, ya, tokoh sufi besar pada masa beliau, yang pada zaman beliau seluruh ulama bukan hanya sufi, tapi ulama mana saja mengikuti pendapat dan memahami maksud daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu menyibukkan dari zikir yang 12. Maka hati yang pertama di makam ruwani ada 4 zikirnya. 4 itu apa? Nanti dipadahkan. Walillahil asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama al-husna yang baik. Pad'uhu biha, berdoalah, sebutlah, panggillah, pad'uhu biha, nama-nama itu. Wahajihi isyaratul ila annal asma'a mahalul syagli wa huwa ilmul batin. Ketahuilah ini adalah isyarat tentang nama-nama Allah yang diletakkan bagi orang yang menyibukkan dirinya, yang disebut dengan mengolah kekuatan batin pada dirinya, yaitu pada hati seseorang. Asma yang 4 itu adalah kalimat la ilaha illallah, 1 Allah, yang kemarin sudah disebutkan, la ilaha illallah Allah, kemudian hu, kemudian yang keempat adalah hak, nama Tuhan al-haq. Jadi 4, la ilaha illallah di lisan kita, la ilaha illallah, sambil mengucap la ilaha illallah di hati kita Allah, sambil mengucap la ilaha illallah di hati kita Allah, di sir kita hu, di sir kita hu, dia. Kemudian menjohirkan sir itu menjadi yahu, boleh dalam tarekat Qadariyah, yahu, boleh juga langsung hu hak disambung, hu hak itu nanti 12. Ini 4 kategori asma. Lagi nanti disambung 4 yang kedua, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu wahab, dan hu qahar. Nah, 4 berikutnya. Karena 12 8 sudah dapatnya, ya kah? Kalau sudah hu hak, tapi lazimkan, ndak usah apa aja orang nih, ndak usah gaspol semuanya dibaca, akhirnya tidak terasa apanya, hikmah di dalamnya, kekuatan su'aul qalbinya tidak, pancaran qalbinya tidak terasa nantinya. Jadi nikmati saja hu hak, hu hak, hu hak,
Dialah yang hak, yang maha benar. Tidak ada sesuatu pun yang benar kecuali Dia. Kebenaran itu hanya Dia. Inilah latihan sir kita dalam zikir asma, atau yang disebut dengan asma'ut tauhid. Asma tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap asma itu pasti tauhid. Yang hak itu benar. Yang hak itu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tidak ada kebenaran itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu selain Allah adalah tidak benar. Maka apabila kita temukan kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hak ini kita akan menjadikan diri kita tidak lagi menyalahkan orang lain. Yang kita perhatikan diri kita bagaimana kita bisa baik di hadapan Allah, dan mengakibatkan kita juga merasa hina, intikor, merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah, karena kita adalah biang kesalahan, sedangkan Allah adalah maha dahsyat, maha agung, maha besar, maha benar. Al-Haq, makanya dulu yang ributkan ana al-Haq gitu kan, aku adalah al-Haq, sang kebenaran. Siapa sang kebenaran? Itu hanyalah Allah. Saking begitu asiknya seseorang sehingga dia tidak sadar terkeluarlah kata-kata satahat firman Allah, ana al-Haq, aku adalah al-Haq. Itu yang terjadi pada tragedi Al-Halat sewaktu itu. Al-Halat kalau di Indonesia Siti Jenar, kalau di Kalimantan Selatan Syekh Abdul Hamid Abulung. Subhanallah. Ana al-Haq ya Sidin. Aku pang Tuhan Sidin. Nah, padahal bukan Sidin maksud Sidin. Kesadaran Sidin sudah hilang, yang ada hanya al-Haq, Allah Subhanahu yang maha benar. Mun kita nang ada ini mengaku-ngakunya aja. Bisi karamat kada juga pipai. Pina mesti berjalan di air. Tanya tinggalan pipa. Sekali hujan deras pipai kehujanan juga sekalinya. Amang nih mengaku Tuhan aja. Ada bisa mengatur hujan kan pipa. Nah, amin. Wal ma'rifatu natijahu asma'i tauhid. Ma'rifah itu menghasilkan apa yang dihasilkan oleh ma'rifah itu? Asma'ut tauhid. Asma tauhid bersatu. Tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan. Itu artinya bersatu kepada Allah, bersatu di bawah garis komando Allah. Jadi bersatu dengan Allah itu maksudnya bersatu pada komando perintah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Bila selaras dengan kehendak Allah berarti bersatu dengan kehendak Allah. Maka orang yang ma'rifah menghasilkan pada dirinya natijah itu hasil, yaitu asma tauhid. Terkeluarlah dari jiwanya pengagungan asma Allah Subhanahu wa ta'ala di hatinya, sampai kepada sirnya. Apa? Contohnya adalah asma itu adalah hu dan hak. Hu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk asma Allah. Ibnu Athaillah juga mengatakan termasuk asma Allah. Asma yang keberapa? Serah hendak mau menamai asma yang ke-100, berarti asma yang ke-100. Qul huwa, ya lalu Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nyata-nyata hu. La ilaha illa hu. Alimul ghaibi was syahadah. War-Rahmanur Rahim. Dialah hu. Dialah yang alimul ghaibi wasyahadah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang alim, yang maha mengetahui gaib dan yang nyata. Dialah juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Qul, katakanlah huwallahu, Dia. Siapa Dia itu? Maja. 5 aja. Anta taqulu hu ya Allah. Kenapa engkau mengatakan hu ya Allah? Li'annahu bi khabarin hu, karena kabar daripada hu adalah Allah. Min kalimil mustaq, daripada kalimat mustaq, ilahun artinya Tuhan. Maka hu adalah ilahun, hu adalah Allah. Maka diantara itu wa bainahu fiha ibratun linnasi, tentang tergantung manusia memahaminya saja lagi.
Hu hak, dialah yang maha. Itulah asma tauhid. Atau hu hai. Ketika menyebut-nyebut hu hai, asma yang keempat tambah yang satu, asma yang keempat yang kedua adalah hai, hayyun, maha hidup. Pian bergerak, pian duduk, pian tertawa, pian bangun, pian berselancar, hidup dan kehidupan. Siapakah itu? Karena semata-mata hai Allah subhanahu wa ta'ala. Hai artinya maha hidup. Makanya Nabi kalau mau tidur mengucap bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah, bismika ahya, dialah ahya, yang menghidupkan dan yang mematikan. Subhanallah. Ketidur kita milik siapa ini? Milik Allah. Napas, gerak napas kita milik siapa? Milik Allah. Keluarkanlah hu hak, hu hai, nanti hu hak, nanti hu hai, sambil di pikiran kita tentang kebesaran keagungan yang maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Hu qayyum, segala sesuatu bergantung dengan Allah, tidak ada yang tidak bergantung dengan Allah. Itulah qayyum. Ini yang dimaksud oleh Syekh asma tauhid, atau disebut dengan natijah orang ma'rifah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tis'atun wa tis'ina. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu tis'atun wa tis'ina, 99 asma, nama. Man ahsoha daqalal jannah. Siapa yang memeliharanya, dia pasti masuk ke dalam surga. Wal murad minal ihsa, yang dimaksud dengan ihsa dalam hadis tersebut ayyakuna man'utan biha, yaitu mengikuti pada makna sebelumnya, yaitu asma-asma Allah, wa mutaqalliqan bil akhlaqiha, dengan cara berakhlak dengan akhlak asma-asma itu. Inilah asma wa hajil asma asna asyara usul asma illahi ta'ala. Di dalam asma Allah yang 99 itu diringkas oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, hanya ada 12 asma yang harus kita hafali. Ada di huruf la ilaha illallah, sesuai dengan huruf kalimat la ilaha illallah yang jumlahnya 12 huruf. Hitungnya karena di rumah lah, la ilaha illallah itu 12 huruf atau tidak. Itulah kesimpulan daripada asma yang 99, yaitu 12 asma. La ilaha illallah, Allah, hu, hak, kemudian hai, qayyum. 6 sudah. Berapa? 6 lah. Karena lu tambahnya 6-nya. Bon. Wahab itu ada ulang tambahnya sudah lah. Wahab, Qahar. Nah berarti sudah 8. Nah 4 lagi sisanya lah. Nah bisa direnungkan di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhlak itu terjadi adalah apabila kita minimal memulai dengan keluar masuk napas kita jadikan daripada napas daripada asma tauhid dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, hu hak, hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawa idhu wa tunalu bihir ragaibu wa husnul hawa timi wa yastasal goma mubi wa zihil kari mi wa ala alihi wa sobihi
fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli maklumi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ullahul Fatihah.